Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Paskah. Kita bersyukur pagi hari ini bahwa kebangkitannya Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kasih Allah-Mu sungguh melanda. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. So
Ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu, baik melalui pujian penyembahan kami, melalui kehadiran kami dalam ibadah ini. Kiranya kami menikmati sukacita yang besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat dan waktunya bagi kami untuk kembali mendengar setiap kebenaran firman Allah. Berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan itu menjadi penambah stamina rohani kami di dalam Engkau, untuk kami dapat menanggung menghadapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan kehendaki bagi kami. Roh Kudus, berikanlah hikmat, pengertian, pemahaman kepada kami, sehingga firman Allah menjadi bertumbuh di dalam hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian ayat ini. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat pertama demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat Dia berbangkit." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Tuhan di hari pertama yang disebut di dalam ayat itu. Kebenaran kepercayaan Kristen itu bersifat historis. Dalam arti kebenaran itu berikat dengan sejarah kekristenan, bukan hanya terdiri dari pengajaran-pengajaran yang ideal yang dapat dipisahkan dari pribadi yang mengajarkannya. Artinya pengajaran tentang kebangkitan Kristus
pengajaran yang sifatnya historis, berdasarkan sejarah. Jadi sejarah Alkitab mencatat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar telah terjadi. Kalaupun mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar desas-desus tentang tidak mungkin Yesus bangkit, sebab ada di antara mereka yang berkata yang disalib itu bukan Yesus, hanya seorang yang mirip dengan Yesus. Bahkan ada beberapa pengajar berkata Yesus itu setiap waktu mengalami perubahan. Sebentar berubah jadi pribadi A, B, C dengan rupa yang berbeda. Berdasarkan itu orang berkata yang disalib itu bukan Yesus, maka itu adalah pribadi yang lain. Tetapi bagian ini dapat dikonfirmasi dengan baik. Lihat selanjutnya ayat 11 sampai ayat 15, ada namanya dusta mahkamah agama. Jadi orang yang mencetuskan tentang hal Yesus tidak bangkit itu adalah mahkamah agama, sehingga sampai hari ini berlaku begitu kental. Orang-orang yang tidak setuju dengan kekristenan, bahwa Kristen itu bersifat historis, berdasarkan kebenaran di dalam sejarah. Saya kira saya tidak usah sebutkan beberapa nama yang mengkonfirmasi tentang peristiwa kebenaran Matius 28 ini tentang kebangkitan Yesus. Sebelum peristiwa kebangkitan Yesus hadir dan sesudahnya, banyak penulis-penulis menceritakan bahwa ada satu sosok, seorang yang dihargai, seorang yang dihormati, telah tergantung dan mati di atas kayu salib. Artinya semua orang penulis waktu itu berkata bahwa memang benar Yesus itu betul-betul telah mati dan dia telah bangkit secara historis. Maka Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Untuk apa kita percaya kepada pribadi yang tidak dapat bangkit dari kematian? Untuk apa kita percaya kepada pribadi yang terus ada tinggal di dalam kematian? Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, itu artinya kepercayaan kita kepada Kristus pun menjadi sia-sia. Kita pun akan tetap mati di dalam pelanggaran dan dosa kita. Tetapi karena Kristus pada hari ketiga telah bangkit, sebagaimana tercatat di dalam Matius 28, maka kebangkitannya adalah dasar iman kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, menurut Martin Luther, kalau gereja, pemahaman anak-anak Tuhan tidak berawal dari doktrin ini tentang Yesus yang bangkit, maka akan menjadi rapuh kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Kristus ini. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dengan baik bahwa kebenaran firman Allah itu berdasarkan sejarah. Bahkan sekarang ada teologi yang berkembang. Orang tidak hanya mudah percaya kepada Alkitab, tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Harus dibuktikan secara ilmiah. Semua tentang penelitian-penelitian yang muncul telah menjadi pembukti yang
tegas bahwa Yesus memang telah mati dan Dia telah bangkit. Iman Kristen tidak hanya mengajarkan tentang baik buruk. Kalau iman Kristen hanya sekedar mengajarkan baik dan buruk, saya sampaikan saja tentang hal-hal yang baik kepada Bapak Ibu Saudara. Masalah saya berbuat baik atau tidak itu tidak menjadi ukuran. Karena iman Kristen itu adalah pengalaman pribadi dengan Sang Pencipta itu sendiri. Ini sebenarnya kebenaran yang harus tetap dipegang sebagai anak-anak Tuhan. Maka di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk kita pagi hari ini. Pesan malaikat Tuhan kepada para wanita yang hadir dalam peristiwa kebangkitan itu. Tentu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita harus mengambil nilai kebenarannya. Pun berita kebangkitan Yesus itu membawa sesuatu yang baru seharusnya kepada kita. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Berita kebangkitan yang disampaikan oleh malaikat kepada para wanita yang pertama kali mengunjungi kuburan itu, malaikat berkata, jangan kamu takut. Kata jangan kamu takut itu terindikasi pada ayat sebelumnya, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalau kita mendengar berita yang baru, kita kenal, maka kemungkinan pertama kita takut. Mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya, dan itu merupakan sebuah peristiwa yang viral, sebuah peristiwa yang menggemparkan, maka kemungkinan pertama kita akan takut. Wanita itu ketika mendengar berita dari malaikat atau melihat malaikat secara langsung memberitakan kebangkitan Tuhan, para wanita yang datang itu merasa takut. Tetapi pernyataan rasa takut ada beberapa penafsir Alkitab tidak hanya takut terhadap berita yang baru didengar, tetapi ada indikasi berita jangan takut itu merupakan sebuah kata teguran bagi mereka. Mengapa ini menjadi bentuk teguran bagi mereka? Seperti pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyeberangi laut Danau Genesaret bersama dengan murid-murid. Pada waktu mereka diterpa oleh angin sakal, ketika mereka ditimbus oleh gelombang yang sangat besar, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi Bapak Ibu Saudara, bentuk kata teguran jangan takut ini merupakan sebuah teguran yang keras kepada mereka karena mereka tidak percaya, karena mereka memiliki keraguan. Benarlah kalau demikian, pernyataan kata jangan takut itu merupakan teguran, karena jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus pernah berkata, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, akan mati, dan pada
ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Artinya peristiwa tentang kebangkitan itu tidak baru didengar ketika Maria dan Maria yang lain menjenguk di kubur Yesus. Berita itu telah lama didengar. Berita itu telah sering diperdengarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa malaikat berkata, "Jangan kamu takut"? Sebagai kata bentuk teguran, karena mereka tidak percaya kalau apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu akan terjadi. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka lamban untuk mengerti setiap kebenaran. Mereka tidak cepat respon terhadap berita yang mereka dengar. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, acap kali begini. Dari kecil kita telah dicekoki oleh firman Tuhan. Dari sekolah minggu kita diajar tentang kebenaran Tuhan, tentang Yesus penyedia mujizat. Yesus itu yang sanggup menolong. Yesus itu yang sanggup melepaskan. Yesus itu menjadi pembela agung kita, dan seterusnya. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan keadaan yang sulit, kita lamban untuk mendengar. Kita lamban untuk mengingat perkataan-perkataan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak percaya. Itu yang membuat kita ragu-ragu. Maka dalam peristiwa kebangkitan, malaikat berkata, "Jangan kamu takut." Kata sifat bentuknya teguran. Bapak Ibu Saudara, berita baru yang kita dengar mungkin itu mengejutkan kita, wajar, karena kita baru tahu itu. Tetapi kalau kita sudah tahu berita itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, setiap momen diperdengarkan kepada kita melalui para hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita masih bebal, kalau kita masih ragu, kalau kita masih tidak percaya, artinya kita terlalu lamban. Dan itu yang ditegur oleh malaikat Tuhan pada peristiwa kebangkitan itu. Jangan kamu takut, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan kamu lamban untuk mengerti, tetapi cepatlah. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita, mana lebih cepat kita berbicara atau mendengar? Mana lebih cepat kita berbicara atau mendengar? Berbicara. Bapak Ibu berhenti di satu pangkalan dimanapun itu berada, pasti isinya nanti membicarakan tentang hal-hal yang besar. Bukan hanya tentang pekerjaan pribadi, tetapi tentang pemerintahan dan seterusnya. Jarod yang setiap pagi menyambangi kami di tempat ini, setiap pagi dia berkata, "Gimana ya sang pemerintahan kita ini?" Seolah-olah dia pemerintahan pusat gitu. Tiap hari datang tanya kepada saya, "Gimana ya Pak Sam tentang pemerintahan ini? Kok Pak Presiden begini? Kok Pak Menteri ini begini? Pak ini begini." Selalu begitu yang dibicarakan. Artinya semua orang, kalau dulu saya mendengar wanita itu yang lebih banyak berkata-kata. Wanita itu lebih banyak berkata-kata.
Tetapi di zaman sekarang tidak hanya wanita, tapi pria juga. Ketemu sesama pasti berbincang-bincang tentang sesuatu. Artinya kenapa? Secara alamiah kita lebih banyak berbicara. Ketika kita beribadah, ada waktunya kita berbicara berkata-kata. Tetapi ada waktunya pula kita mempersiapkan telinga kita untuk meletakkan kebenaran itu sebagai sesuatu yang kemudian dapat memperteguh iman percaya kita. Tidak hanya terus berbicara, tetapi mempersiapkan diri. Itulah yang ditegur oleh malaikat Tuhan terhadap wanita-wanita yang pertama menjumpai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan kamu takut. Jangan kamu lamban mengerti. Paulus berkata, lambatlah berkata-kata, tetapi cepatlah untuk mendengar. Itu inti berita. Kenapa malaikat berkata, kamu jangan takut. Sebab kelambanan di dalam mengerti dan memahami, mengingat kebenaran, membuat para wanita itu gentar dan takut melihat situasi dan keadaan. Mereka ragu, benar tidak, antara Yesus sudah bangkit atau Yesus diambil oleh orang, dan seterusnya. Tetapi kehadiran malaikat itu membicarakan tentang peristiwa kebangkitan, bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, sebab mereka akan menemukan Yesus. Tubuh kebangkitan itu di satu tempat secara pribadi yang akan dinyatakan kepada mereka. Dan orang-orang seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang menerima teguran dengan baik, yang memperbaharui pendengarannya dengan baik, yang tidak mudah bimbang, yang tidak mudah ragu ini, akan melihat pernyataan-pernyataan Tuhan secara tegas dalam hidup mereka. Ketika keraguan dan kebimbangan yang membuat kita menjadi takut itu jauh daripada kita untuk mengalami peristiwa kebangkitan itu, kuasa mujizat dari Allah yang dinyatakan kepada umatnya, kepada gerejanya. Bukankah acap kali kita kalah sebelum melangkah? Bukankah sebelum kita berbuat sesuatu, pikiran kita lebih jalan duluan? Seorang S2 lulusan hukum, dia bilang kepada saya, Pak, saya itu diajar begini. Sebelum saya melangkah, saya harus berpikir 10 kali lebih dahulu. Jadi sebelum saya berkata-kata, sebelum saya melakukan sesuatu, saya sudah berpikir banyak. Tidak sebagaimana orang, tidak berpikir tapi bertindak, berjalan begitu. Tapi dia katakan plus minus juga sih Pak. Kami lebih aman di satu sisi mempertimbangkan, tetapi di satu sisi yang lain kita mengesampingkan kedaulatan Tuhan. Tetapi sementara yang bertindak tanpa berpikir, mereka mempercayai Tuhan sepenuhnya, dia melupakan hal-hal yang lahiriah yang kemudian muncul karena pengalaman-pengalaman pribadi itu. Saya mengatakan begini, jangan takut terhadap apa yang kita dengar. Jangan menjadi bimbang dan ragu terhadap kebenaran Allah.
Maka pesan daripada kebangkitan Kristus adalah jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya saja Tuhan akan membuat sesuatu untuk kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yang kedua, malaikat meyakinkan para wanita yang hadir pertama pada peristiwa kebangkitan itu mengenai peristiwa kebangkitan Kristus. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu cukup bagi para wanita yang datang itu meredakan rasa takut mereka. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Kita akan tetap tinggal di dalam keraguan-raguan, Bapak Ibu Saudara. Ketika malaikat hanya berkata, ia tidak ada di sini, cukup. Tetapi para wanita itu dilengkapi oleh malaikat Tuhan. Ia tidak ada di sini, betul, dia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, tetapi dia telah bangkit. Malaikat berusaha sedemikian rupa untuk mengubah posisi keyakinan dari keraguan-raguan itu menjadi alat peneguh. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Kalau pernyataan malaikat hanya ia tidak ada di sini, keraguan-raguan itu akan masih tetap tertanam di dalam hidup mereka. Tetapi ketika malaikat berkata, ia telah bangkit, ada sebuah peneguhan yang kemudian menyatakan bahwa Yesus tidak ada di sini, itu berarti dia telah bangkit. Cara daripada malaikat untuk membuktikan peristiwa kebangkitan kepada Maria dan Maria yang lain itu tercatat di dalam ayat yang ke-6. Yang pertama, firman-Nya telah digenapi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para wanita dan para murid sebelum peristiwa kebangkitannya, dia telah terlebih dahulu mendengar berita itu. Lalu yang kedua adalah kubur yang mereka lihat itu telah kosong. Itu yang menjadi pembukti bagi mereka bahwa memang peristiwa kebangkitan itu benar telah terjadi. Firman-Nya telah digenapi, kubur yang mereka lihat telah kosong. Itu adalah bukti otentik yang tidak bisa dibantah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengadakan perjanjian hanya sekedar lewat kata-kata, ketika kesandung mungkin dia akan berubah pikiran. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kerjasama dengan seseorang, kalau hanya sebatas melalui kata-kata, itu tidak valid. Sekarang mungkin berkata, aku bersumpah demi Tuhan, demi langit dan bumi. Masa kamu gak percaya? Satu kali kelak ada masalah sedikit, pasti dia akan mengingkari pernyataan itu. Itu hanya kata-kata kilap semata. Itu karena saya tidak sadar, mungkin karena kamu yang membius saya. Bisa saja terungkap demikian. Tetapi kalau itu tertuang di dalam sebuah kertas, kemudian ada meterai
Meskipun orang yang tanda tangan di atas peta itu berkata, itu hilang. Itu karena kamu membius saya, karena kamu mengguna-guna saya. Tidak bisa. Karena ada bukti otentik. Wanita itu tidak bisa berdalih lagi yang melihat peristiwa kebangkitan Yesus, karena firman Allah digenapi dan kuburan itu menjadi kosong. Itu menjadi sebuah bukti otentik yang tidak bisa dikelabui. Inilah cara malaikat untuk meyakinkan jemaat atau umat-umatnya. Jadi kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan meyakinkan kita bahwa peristiwa kebangkitan itu memang telah dan benar terjadi. Lalu apa impactnya bagi kita yang mempercayai bahwa kebenaran kebangkitan itu nyata dan telah terjadi? Sebagaimana tadi saya katakan, kebenaran Allah yang digenapi. Yang kedua, kita pun akan mengalami kehidupan sebagaimana Kristus telah mengalahkan kematian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berusaha sedemikian rupa untuk menunjukkan betapa otentik data yang disampaikannya. Kubur yang kosong, pernyataan Alkitab sebelum Yesus mati dan bangkit itu dinyatakan bagi mereka. Tidak ada dasar lagi untuk berdalih. Tidak ada kata-kata bantahan yang keluar dari wanita itu. Semua sepertinya mati rasa, berdiri tetap pada posisinya. Kenapa? Karena bukti itu telah dinyatakan sedemikian rupa. Ada di antara kita mungkin yang kurang percaya tentang Yesus yang telah bangkit. Mungkin masih ragu, mungkin masih bimbang. Tapi malaikat menunjukkan kepada wanita itu berita, data yang otentik tentang kubur yang kosong, tentang Yesus sebelum mati dan bangkitnya telah menyatakan anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Yang terakhir dari ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yang ketiga, berita kebangkitan yang disampaikan oleh wanita, oleh para malaikat kepada wanita itu adalah ia menyuruh mereka untuk pergi meneruskan berita kebangkitan itu kepada para murid. Hal ini sifatnya segera. Kenapa sifatnya segera? Karena Bapak Ibu Saudara memahami dengan baik peristiwa kematian Tuhan membuat para murid-murid itu goncang imannya. Dia adalah Tuhan yang seharusnya menjadi melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi Tuhan yang mereka sanjung itu mati di atas kayu salib. Pupuslah pengharapan mereka. Di antara para murid kembali kepada pekerjaannya yang semula. Nelayan kembali kepada nelayan. Itu mengindikasikan kepada kita betapa goncangnya sebenarnya keyakinan para murid terhadap kematian Tuhan. Tetapi peristiwa kebangkitan itu membuat sesuatu yang baru bagi mereka. Para wanita itu disuruh untuk pergi meneruskan kabar itu kepada para muridnya.
bahwa kebangkitannya memberikan pengharapan yang baru kepada murid. Hatinya yang telah hancur, kepercayaannya yang telah menjadi bimbang, keyakinannya yang selama ini setiap hari bersama dengan Yesus harus runtuh karena dia mati. Tetapi kebangkitannya melalui malaikat itu yang sifatnya segera harus diberitakan kepada para murid itu untuk membangkitkan gairah mereka. Bapak Ibu Saudara, melihat hari ini kan menakutkannya. Melihat hari ini menakutkan, membuat kita bimbang. Jangan-jangan nanti ibadah di depan ada orang bawa ransel. Kalau ada orang bawa ransel, zamannya begini kan parno saja ya. Padahal dia mau keluar kota, di dalamnya membawa makanan, ya kan? Tak negatif saja otak kita. Kita bimbang, kita tidak percaya begitu. Tetapi di tengah-tengah kegundahan, ketidakyakinan, kebimbangan, keraguan itu, berita kebangkitan disampaikan oleh para murid. Jadi pertama murid menjadi bangkit adalah saat mereka mendengar yang dinyatakan oleh Allah bahwa Kristus telah bangkit. Kebangkitannya membawa sebuah pengharapan yang baru bagi gereja, bagi umat-umatnya. Pagi hari ini jangan terus termenung, jangan terus bersedih dengan duka cita, dengan masalah yang kita alami. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat Tuhan tetap duduk saja, kita akan menaikkan pujian ini. Bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa
sampaikan kepada kami. Biarlah setiap firman Allah mengubah segala keraguan, mengubah segala kebimbangan, mengubah segala kegelisahan hidup kami, mengubah segala ketakutan kami. Sebab Engkau ternyata telah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan firman Allah yang kami dengar. Maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu ragu terhadap dunia ini. Tetapi kami akan tetap percaya, kami akan memperkuat, memperteguh keyakinan kami di dalam Tuhan. Mengingat situasi dan keadaan yang kami alami hari ini, sebagaimana firman Allah yang datang kepada kami, teguhkanlah dan kuatkanlah kami Tuhan, sehingga kami tampil menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Kami menjadi umat-umat yang bertumbuh dewasa. Setiap kebenaran Allah yang tersampaikan kepada kami akan kami kenal, akan kami ingat, akan kami lakukan. Firman Allah menjadi hidup di dalam keseharian hidup kami, sehingga kami tidak lamban terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami tidak menjadi ragu dan kami tidak menjadi bimbang, apalagi kami menjadi takut. Roh Kudus, teguhkanlah setiap jemaat dan umat-Mu, agar kami semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau, menyikapi keadaan-keadaan yang harus kami alami. Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuat dari masalah yang kami alami. Itulah keyakinan kami. Kami terima berkat firman Allah dari peristiwa kebangkitan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati dan percaya bersama katakan amin. Kebangkitan Yesus menyelamatkan hidup kita, memberikan kita kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita siapkan apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bagi-Mu-lah Tuhan, segala-galanya yang kami miliki menjadi bagian dan punya Tuhan. Kami sungguh bersyukur setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar. Biarlah hidup kami, tubuh jiwa roh kami dapat berikan bagi Tuhan. Mata kami, tangan kami, semuanya yang dapat kami lakukan, kami kerjakan bagi Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini persembahan kami berikan kepada Tuhan. Kami berikan dengan hati yang dengan pengucapan syukur. Kami berikan dengan segala ketulusan kami kepada Tuhan. Baik persembahan kami, baik ucapan syukur kami, bahkan setiap persembahan perpuluhan kami berikan dengan segala ketulusan kami kepada Tuhan. Memberkati setiap usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, biarlah berkat Allah yang terus mengalir atas hidup kami. Berkati tangan-tangan yang dapat memberikan, berkati tangan-tangan yang belum dapat memberikan. Kami percaya pilihan waktu kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami akan jalankan setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
tahun kepada Saudara Jojo Chandra tanggal 4 April. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Martin, Bapak Husin, Bapak Yumai untuk dapat membagikan telur bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk saja. Silakan. Di situ ada ayat Alkitabnya. Di situ ada ayat Alkitab. Ini bukan jimat atau sesuatu. Saya berharap ini menjadi doa, menjadi penghiburan bagi kita bersama untuk melihat bagaimana Tuhan juga melaksanakan karyanya melalui firman Tuhan. Untuk anak-anak dipersilakan, mohon dibantu anak-anak. Coklatnya, susunya. Oh, ya. Bagi keluarga atau bagi suami, istri atau anak yang tidak hadir, silakan bisa dibawa pulang, dibawakan, diambilkan begitu. Istri yang tidak dapat hadir, silakan bisa diambilkan. Sebab Engkau yang telah mengizinkan kami untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan itu menjadi bau yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Lawat dan berkati kami semua. Jika kami mengalami masalah, Tuhan kuatkan kami, sebab dengan masalah itu akan membawa kami semakin kami melihat kemuliaan Allah. Jika kami sedang sakit, Tuhan sembuhkan kami dalam nama Yesus. Jika kami sedang mengalami sesuatu, Tuhan yang hadir kepada kami, sehingga kami tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu, bagi anak kami Jojo Chandra yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Suryadi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bapak Panji Simanjuntak, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Sida Butar yang masih ada di Pulau Jawa, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Ibu Tanpinio, buat Ibu Lili untuk penjualan rumah mereka. Tuhan yang memberkati. Bapak Abeng, kami berdoa bagi Bapak Andi Sanjaya.
Engkau pulihkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Kesembuhan yang dari Tuhan dinyatakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah Tuhan yang memberkati. Kiranya damai dan sejahtera Kristus ada di atas bangsa dan negara kami. Berkati pula gerejamu di tempat ini, dan kepulangan kami di rumah kami masing-masing. Engkau hantar kami dengan selamat dari Tuhan. Berkati setiap persembahan umat-umatmu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati ketika kami memberikan dengan kejujuran dan ketulusan hati kami, maka Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan yang memberkatinya bagi kami. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap ayat-ayat emas yang telah kami ambil dengan iman. Biarlah itu meneguhkan kami, menghibur kami, membuat kami tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Jika Engkau mengizinkan kami untuk mengalami perubahan, biarlah kami mengalami perubahan ke arah yang lebih baik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Ci.